Shalom, jemaat Puji Tuhan, mata mendengarkanmu masukkan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 10 September 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh 2-in-1 Ministry. Ibadah Wanita Sabtu 9 September 2023 jam 10 pagi akan diadakan oleh Ibu Tri Witajati. Ibadah Youth Ngobaries Sabtu 9 September 2023 jam 7 malam akan diadakan oleh Bapak Marus Mamadewa STH. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi bapak-bapak yang bagi anak silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA di rekening 06400 45825 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia WBCA di rekening 0640 693916 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia WOV nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia Shopee nomor HP 0857 849 3390 atas nama Samuel Wibowo. Bersama Gereja dan Diakonia Dana di nomor HP 0857 889 3390 atas nama Samuel Wibowo. Shalom, karakter bisa pesan sesuai gambar atau request ya. Harganya cuma 25.000 aja. Bagi yang pesan bisa menghubungi Bapak Kandi di nomor di bawah ini. Untuk setiap video pada raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe ya. Kami segenap pengurus jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang dalam bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang duduk berselam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat mengambil kembali di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kumpul kembali di tempat ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah kita siapkan hati kita sungguh-sungguh mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami ada hari ini, kami masih boleh bernafas, kami masih bisa menggerakkan tubuh kami Tuhan. Bahkan kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk bersatu hati memuji menyembah-Mu. Itu hanya karena kasih dan anugerah kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuntun saudara kami, lindungi dalam perjalanan hingga tempat ini sampai tempat ini dengan selamat ya Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Roh Kudus, Kau yang memberi kami hikmat Tuhan. Kau sendiri yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini hati kami. Terima kasih atas pengampunan-Mu. Kau sucikan hati kami, pikiran kami saat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami naikkan melalui pujian penyembahan kami pagi ini Bapa boleh membawa dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin.
Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Ada info sedikit, ada mungkin di sepeda motornya yang ditaruh di luar, mohon dimasukkan. Ya Bang, masukkan ini Bang. Lumayan. Oke. Ya siap memuji Tuhan? Suara-suara bagi Tuhan? Haleluya. bicara tentang kebaikan Tuhan nggak ada habisnya ya saudara. Amin. Ada amin? Amin. Puji nama Tuhan. Ya.
Saudara percaya Tuhan itu tidak selalu menjawab doa kita ya. Mungkin Tuhan mau kita lebih dekat lagi untuk sungguh-sungguh, karena jawaban Tuhan iya dan tidak ya saudara. Mungkin ada yang bilang tunggu ya. Kalau Bu Hermin doanya mungkin sudah dijawab Tuhan ya, dikasih pekerjaan yang sudah istilahnya baik ya untuk masa depan ya. Mungkin bagi anak-anak muda yang masih punya keinginan untuk berdoa untuk masa depan, untuk jodoh, tetap berdoa yang minta Tuhan yang terbaik ya saudara. Kalau saat ini Tuhan belum memberi jawaban itu, Tuhan mau itu kita lebih dekat lagi ya. Nah, kalau Tuhan sudah menjawab doa, Tuhan mau lebih setia lagi ya. Nah, tapi kalau Tuhan belum menjawab, kita tetap setia untuk tetap berdoa. Kita siapkan hati kita, karena Tuhan punya waktu yang tepat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang sudah menghidupkan.
bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan, Tuhan yang menjawab ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah bawa dalam pujian ya Bapa. Bu Umi, Kau semakin mengurapi, Kau semakin memakai kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan.
Engkau singkapkan dahsyat firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu, kami perlu urapan-Mu Tuhan. Urapi kami semua yang hadir pada saat ini ya Bapa. Bila firman yang kami dengar menjadi kekuatan perisai bagi hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Ya, luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Saya akan tanya sebelumnya. Di sini siapa yang setiap hari minum vitamin? Vitamin A, vitamin C, vitamin B, vitamin ya. Vitamin D, duit ya, vitamin duit ya. Kita tuh butuh vitamin ya, vitamin. Yang tahu saya yakin setiap kita sakit minum vitamin itu pasti tubuh kita segar, tubuh kita mengalami hal yang beda ya. Mungkin capek bisa enak. Nah, hari ini saya akan bertema tentang multivitamin ya. Kalau setiap kita sudah minum vitamin ya, berbagai vitamin, vitamin C, vitamin A, D, bermacam. Tuhan juga akan memberi kita vitamin dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa aja sih vitamin itu? Yang pertama, Tuhan ingin supaya setiap kita memperoleh, mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan buka Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Tolong dibacakan yang menemukan. Yesaya 40 ayat 31. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, terima kasih Bu Hermin. Terus memberkati. Sini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Berarti Tuhan ingin kita selalu menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Di sini ada hal yang hadiah spesial untuk kita, yaitu kekuatan yang baru. Kata menanti-nantikan itu berarti apa ya? Seperti dulu ya, waktu saya aja. Saya waktu sama suami saya waktu masih pacaran ya. Sweet ya. Saya tunggu, katanya mau datang jam 4, jam 3 saya sudah siap-siap. Ya, saya sudah dandan yang cantik, ya, menanti-nantikan pacar,
Ya, demikian juga kita mungkin Pak Hendro dengan Tri pasti nantikan Pak Hendro, mana ya pacarku? Ya, atau mungkin Om Duduk dan Tante Lisa dulu waktu masih pacaran, ya sama menantikan pacarnya. Kenapa? Karena dia kangen, ingin cepat ketemu dengan pacarnya. Pak Andi dengan Bu Desi, Pak Alung dengan Bu Yen, semuanya yang sudah pasangan pasti ingin bertemu dengan pacarnya. Pak Tik dengan Bu Susi, Pak Ivan dengan Bu Umi, ya pasti menantikan pacarnya. Demikian juga kita kepada Tuhan. Kalau dulu kita masih pacaran ya, ingin bertemu dengan pasangan kita, bagaimana respon kita? Apakah kita ada kerinduan untuk menantikan Tuhan? Tapi seringkali ya lebih mementingkan yaitu pacar kita dibanding Tuhan seringkali. Kenapa? Misalnya kebanyakan kalau jam ibadah hujan banter, hujan keras sekali. Datang enggak ya? Seperti itu. Tapi saya bersyukur di sini tidak ada. Semuanya setia menantikan Tuhan. Sebab itu dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru berarti kekuatan yang selalu ekstra bagi kita. Mungkin kita lemah, ada kekuatan yang baru saat kita nantikan Tuhan. Di sini kata mendapat ya, mendapat ini ada beberapa arti ya. Kalau mendapat itu berarti menggantikan. Mungkin kita sedang lemah, mungkin sedang kita capek, kita mendapat menggantikan yang lama dengan yang baru. Dengan pikiran kita yang capek, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Atau apa lagi? Menukarkan dengan mungkin apalagi menukarkan, memperbaharui, terus apalagi menumbuhkan. Oleh sebab itu kita percaya bahwa saat kita menantikan Tuhan, maka ada memperbarui hidup kita yang sedang capek, yang sedang lesu, yang sedang mengalami beban berat dengan kekuatan yang baru yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Itu janji Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu kita mau belajar untuk selalu senantiasa menantikan Tuhan. Supaya apa? Mendapat, memperoleh, memperbaharui hal-hal yang membuat kita lemah, kembali dikuatkan, kembali dibangkitkan. Itu yang Tuhan ingin kepada kita. Dicas. Kenapa Pak Cik? Dicas seperti HP, dicas lagi. Ya, dicas lagi. Ya. Tuhan mau selalu kita menantikan Tuhan. Berarti secara sadar bahwa menggantikan itu usaha manusia dengan kekuatan Allah yang supranatural. Manusia banyak lemahnya, manusia banyak kekurangannya, tapi saat kita bergantung kepada Tuhan, maka Dia memberikan hal yang baru, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang tidak pernah kita mungkin ada di luar pikiran kita. Itu yang Tuhan siapkan bagi kita.
Ya, kita akan buka juga Yeremia 17 ayat 5. Kalau dibacakan Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, makasih Pak Edi. Dikatakan saat kita mungkin memperoleh menggunakan manusia, mungkin saudara kita, teman kita, mungkin siapapun, dia katakan bahwa kita terkutuk. Biarlah kita hanya percaya penuh kepada Tuhan yang memberikan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Yakin dan percaya bahwa saat kita percaya pada Tuhan, maka hal-hal yang baru, kekuatan yang baru Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kalau kembali kita ke Yesaya tadi dikatakan, mereka seumpama raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Kekuatan yang membuat kita selalu mampu untuk bertahan, mampu untuk bisa menang menghadapi masalah hidup kita. Kita tahu bahwa Raja Wali itu pasti saat menghadapi badai, gak mungkin dia sembunyi, tapi dia semakin kuat mengepakkan sayapnya, semakin dia kokoh mengepakkan sayapnya. Demikian juga kita saat menghadapi badai hidup kita. Bila sayap rohani kita semakin kuat, semakin kita semakin nempel kepada Tuhan. Sebab apa? Kalau kita tidak nempel kepada Tuhan, tidak kuat dalam Tuhan, maka kita akan kecewa pada Tuhan. Banyak orang yang kalau kita lihat ya, mundur kepada Tuhan karena kecewa pada Tuhan, doanya tidak didengar oleh Tuhan. Itulah cara-cara yang sebetulnya Tuhan tidak ingin anak-anak Tuhan kita lakukan. Kenapa? Saya katakan bahwa biarlah kita seperti burung Raja Wali. Semakin ada badai, semakin dia menghadapi angin begitu kencangnya, dia semakin kokoh dengan sayapnya. Nah, kita belajar hari ini, masalah boleh ada dalam hidup kita, tantangan boleh ada dalam hidup kita. Selama kita bernafas, selama kita ada di dunia, pasti ada masalah. Tapi yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan pertolongan bagi setiap kita. Ada pertolongan demi pertolongan yang Tuhan siapkan kepada Tuhan. Ada kemuliaan demi kemuliaan Tuhan siapkan bagi setiap kita. Biarlah kita makin hari semakin dekat pada Tuhan. Semakin hari semakin kita mengenal pribadi yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Maka yakin dan percaya bahwa Dia selalu memberikan kekuatan yang supranatural dalam hidup kita. Kenapa? Hanya Tuhanlah satu-satunya sumber yang menolong hidup kita. Kata sumber itu pasti tidak akan pernah kering. Di mana-mana sumber tidak akan pernah kering. Biarlah kita hanya nempel pada sumber yang benar, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Dialah sumber yang benar, yang beri kita kesegaran, beri kita kekuatan, agar kita semakin kuat. Kalau kita nempel kepada sumber yang benar, biarlah kita nempel kepada sumber yang benar. Supaya apa? Kita semakin hari semakin mampu untuk bertahan menghadapi masalah yang kita hadapi. Hari ini siapapun masalah kita, apapun masalah kita hari ini,
tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban-jawaban bagi setiap kita. Dan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hati, itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Ya. Di sini ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Bagaimana supaya kita selalu nempel kepada Tuhan. Langkah utama yaitu kita harus selalu percaya kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, karena Dialah satu-satunya pertolongan kita. Mungkin teman mengecewakan, saudara mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Dia selalu siap menolong hidup kita. Apapun yang kita alami hari ini, angin kencang, angin badai, angin apapun, Dia selalu siap menopang hidup kita. Dia siap selalu memberi kita kekuatan, selalu memegang tangan kita. Dia tidak pernah melepaskan tangan kita sedetik pun. Biarlah hari ini kita mau belajar untuk selalu hanya dekat pada Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya kekuatan dan keselamatan kita. Ya. Kalau yang pertama yaitu vitamin. Vitamin apa tadi? Vitamin memperoleh kekuatan yang baru, mendapatkan kekuatan yang baru. Yang kedua, vitamin apa lagi? Vitamin mendapat kesehatan atau kesembuhan. Hari ini siapapun yang sakit, yakin dan percaya bahwa Tuhan siap menyembuhkan kita, siap menolong kita. Asal kita percaya penuh kepada Tuhan. Ya, kita akan buka Yeremia 33 ayat 6. Tolong dibacakan. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan meningkatkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ya, amin. Terima kasih Bumi. Dikatakan sesungguhnya aku, berarti aku Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan. Saya yakin semuanya ingin sehat, ingin semuanya panjang umur. Maka itu biarlah kita datang hanya kepada Tuhan. Dan kesembuhan. Hari ini percaya setiap kita sembuh secara tubuh kita sembuh yang sakit, sembuh secara mungkin ada luka batin, luka hati, apapun luka kita hari ini, Dia Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Sembuh dan dompet kita terisi. Mungkin dompet kita mulai masih tanggal muda nih ya, tanggal muda. Dompet kita mungkin sekarang tebal. Tuhan sanggup menyembuhkan dompet kita juga. Usaha kita Tuhan sembuhkan. Pekerjaan kita Tuhan sembuhkan. Ada kesehatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dikatakan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ternyata Tuhan siap memberikan kita selalu sejahtera, selalu aman yang berlimpah-limpah. Setiap kita perlu aman, selalu aman ya. Aman dimanapun kita selalu aman.
Itu yang Tuhan berikan pada kita, asal kita datang hanya pada Tuhan. Ya, kita akan buka juga Kisah Para Rasul 3:16. Ya, akan dibacakan. Kisah Para Rasul ayat 3, pasal 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ya, terima kasih Mbak Wati. Dikatakan bahwa dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, ternyata nama Yesus itu berkuasa. So, kita percaya kepada satu nama Tuhan Yesus Kristus, maka apa? Nama itu telah menguatkan yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan yang telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kita percaya hanya satu nama yang sanggup menolong kita, hanya satu nama yang memberikan kita kemenangan, hanya satu nama yang memberikan kita pertolongan, hanya satu nama yang memberikan kita kesembuhan, hanya satu nama menjamin hidup kita keamanan. Biarlah hari ini kita mau belajar bahwa hanya satu nama yang selalu menjamin hidup ini sekarang maupun hidup yang akan datang. Tuhan mau biarlah hari-hari ini, biarlah kita hanya belajar untuk melekat pada Tuhan, mengenal satu nama. Kenapa? Dunia sekarang mungkin sedang mengalami hal-hal yang tidak enak. Banyak masalah yang kita hadapi. Semua harga-harganya kita sekarang katanya, kok ibu kemarin kan waktu ibadah wanita semuanya naik. Harga beras naik, semuanya naik. Mau beli mungkin minyak goreng naik, beli apapun naik, beli ayam naik mungkin. Semuanya mahal. Biarlah saat-saat ini kita mau belajar, kita hanya bersandar bergantung kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memberikan kita kekuatan saat menghadapi hal-hal dalam dunia ini. Kenapa masalah tanpa diundang tuh tiba-tiba datang? Ada masalah, datanglah masalah kepadaku. Ada yang mengundang, tanpa mengundang masa itu datang. Biarlah makin hari kita, semakin hari kita boleh mengenal hanya satu nama yang memberikan kita kemenangan, satu nama yang memberikan kita kekuatan, satu nama yang memberikan kita selalu jalan keluar dalam hidup kita. Hari ini kita mau belajar, ada 2 vitamin yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Vitamin yang pertama yaitu memperoleh kekuatan yang baru. Yang vitamin kedua yaitu kita mendapat kesehatan dan kesembuhan. Kesembuhan secara rohani maupun jasmani. Percaya bahwa hari ini Tuhan pasti menolong kita. Saya yakin kita yang sakit, Om Duduk pasti Tuhan sembuhkan. Pak Gembala, Tuhan pasti sembuhkan. Setiap kita yang sakit hari ini, tetap percaya Tuhan hanya satu nama yang menyembuhkan kita. Pak Jim, Tuhan pasti sembuhkan. Setiap kita, pekerjaan kita, mungkin usaha kita, apapun, Tuhan pasti sembuhkan. Saat kita percaya hanya pada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjamin hidup ini
esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Saya undang WL, singkat aja. Tim musik. Saya nyanyikan pujian saat tiada jalan, hanya nama Yesus. Sedang sama berdiri. Ingat ada Yesus yang siap menolong kita. Hanya satu nama
hanya di dalam nama-Mu kami boleh beroleh kekuatan Tuhan. Setiap pergumulan, persoalan yang kami hadapi Tuhan, tidak mungkin kami tidak mau menerima Tuhan. Tapi satu hal kami percaya, Kau yang memberi kami kekuatan untuk kami bisa melalui dan melewatinya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, menegur kami Tuhan, bahkan memberi kami kekuatan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Berikan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan, lebih lagi Kau berikan hikmat-Mu Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin hebat memberitakan firman-Mu bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Di atas apa di kepada hambanya kami bersiap aja. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala menyerahkan lindungan-Mu bagi kami semua. Kepastiannya kami akan melakukan perjamuan kudus. Kau layakkan kami menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan Yesus. Kau sucikan, kuduskan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan duduk. Kita boleh di sini. Roti. Dapatkan firman Tuhan, Bapak yang telah putuskan kepadamu telah terima dari Tuhan. Itu buat Tuhan Yesus malam-malam waktu ia serahkan roti dan satu. Ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucap berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Pada perbuatan ini menjadi peringatan akan aku.
bukan roti yang kita pecah-pecahkan, adalah persekutuan dan tubuh Kristus. Haleluya. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Saya bacakan firman Tuhan. Berikan juga imam cawan, samakan lalu berkata, cawan yang perjanjian baru yang berterakan oleh saudaraku perbuatan ini, sekali kami menyamai di peringatan akan aku. Karena cawan pengucapan syukur dan sering kita ucapkan syukur atas perjalanan darah Kristus. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah melakukan perjamuan kudus-Mu lewat tubuh dan darah-Mu. Kami sudah percaya bahwa Tuhan mau dalam kami dan kami dalam Engkau. Sesaat kami sudah didalamkan dalam nama Tuhan Yesus. Masalah kami sudah didalamkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lewat tubuh dan darah-Mu kami serahkan segala Tuhan permasalahan kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan untuk ibadah raya pada siang hari ini Kau sertai kepada kami mulai awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Mohon kami sempat hadir, Kau berkati kami, Kau sembuhkan kami, Kau Tuhan jamah pulihkan kehidupan kami. Yang berdoa Tuhan untuk Ibu Umi yang sedang melayani sebagai WL, Kau berkati dalam pelayanan, berkati dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga bersama Pak Ivan, berkati kedua anaknya baik yang santai dalam sekolah mereka minimat dalam menjaga pinjaman-Mu. Berkati singer Ibu Sisi yang sedang melayani sebagai singer, Kau berkati. Kau berkati dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangganya bersama dengan suaminya Pak Tik. Kau berkati anak Stefani dan Pel dalam sekolah mereka. Berikan nikmat dan pernah menjaga perlindungan. Kau berkati Pak Stefani dalam kesehatannya, berkati dalam pekerjaan kesehatan kuat dan menjaga perlindungan. Berkati Ibu Ermin yang melayani bahasa Singkat. Kau berkati dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga bersama suaminya Pak Andika. Kau berkati CBI dan Tasya dalam sekolah mereka berkhidmat sehat dan menjaga perlindungan-Mu. Berkati pemain drum Yosua dan Yosua. Kau berkati dalam pelayanan sepan pakai rapi anak-Mu Tuhan. Kau berkati kesehatan kuat dan menjaga perlindungan-Mu. Berkati pemain gitar Yoel Tuhan. David Santoso berkati dalam sekolah yang berkhidmat dan menjaga perlindungan. Berkati pelayanan sepan pakai rapi anak-Mu Tuhan. Berkati Bima yang sudah melayani sekolah berkat. Kau berkati dalam kesehatannya, kekuatannya. Berkati pelayanan, berkati kesehatan kuat dan menjaga perlindungan-Mu pada pekerjaan kesehatannya Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati melodi sama main keyboard. Kau berkati dalam studinya berkhidmat dalam menjaga perlindungan-Mu. Berkati dalam pelayanan sepan pakai dalam. Berkati Bilal
Iin, kau berkati dalam pelayanan sepan pagi urapi anak, berkati dalam kuliahnya supaya Tuhan alam membersihkan kuliah sampai selesai dan hasil memuaskan. Dan Tuhan berkati pemain SCD, Selfie, kau berkati dalam pelayanan sepan pagi urapi anak Tuhan. Berkati Pak Hendro Islam melayani sebagai pemain, sebagai operator mixer, kau berkati dalam Tuhan pelayanan sepan pagi urapi anak, berkati dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangga bersama dengan istrinya Tri, kau berkati dalam Tuhan anaknya, kau berkati Devon dan Matthew dalam sekolah mereka belajar dan menjaga perlindungan-Mu. Berkati para petugas perjamuan, Pak Markus berkati dalam usaha dan perusahaan pelayanan kesehatannya bersama dengan istrinya Ruth, kau berkati Jesslyn, kau jamah pulihkan Jesslyn, kau jamah pulihkan kesehatannya Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Stephen yang melayani sebagai petugas perjamuan, kau berkati pelayanan sepan pagi urapi anak, pekerjaan pelayanan kesehatannya bersama dengan istrinya Ruth, bersama dengan istrinya Susan, kau berkati Tuhan, berkati dalam Tuhan kulit dalam Claudia, berkati dalam kesehatan, kekuatan menjaga perlindungan-Mu, berkati dalam tutup buku sama kuasa dalam-Mu. Kau berkati juga Pak Hendro dalam pelayanan sepan pagi urapi anak. Berkati kami semua yang sakit, berkati Ibu Tanting sudah melayani sebagai sekretaris, kau berkati dalam usaha perusahaan kesehatan rumah tangganya bersama dengan Tuhan. Berkati Doka dalam pekerjaan kesehatannya, berkati Ines dalam sekolah yang berkhidmat dalam menjaga perlindungan. Berkati kami semua sudah hadir pada siang hari ini, apapun masalah kami, Tuhan kau sanggup memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus Kristus yang sakit kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau tutup fokus kami dalam kesadaran-Mu, tutup fokus keluarga, kesehatan atau benda perjalanan kami, jauhkan kami dari salah mara bahaya, kecelakaan, berbahaya, penyakit, orang jahat, gangguan, serangan, kelapan, magic, salam balik, para perselapan, supaya Tuhan mencurahkan berkat-Mu, berkat uang, makan, kesehatan, berkat bersama, berjaga, perlindungan-Mu, dan dalam kehidupan kami. Kau berkati anak-anak-Mu dan sudah memberikan persembahan, kau balikan berkat-Mu berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berkat dari apa-apa kasih dari Tuhan Yesus Kristus serta pintu Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin. Dan